Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini, saya akan membahas tentang dampak pemberian ASI pada bayi sebelum umur 6 bulan. Nah, sebelum itu, untuk teman-teman yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya, jadi jangan sampai ketinggalan, moms. Terima kasih. Hai moms, kenapa di video kali ini saya bahas tentang pemberian makanan pendamping ASI kepada bayi sebelum usia 6 bulan? Karena ternyata masih banyak ibu-ibu yang memberikan makanan pendamping kepada bayinya itu di usia 4 bulan, sebelum usia 6 bulan, yang itu beresiko untuk bayi. Namanya MPASI, makanan pendamping ASI, itu sebaiknya diberikan di usia 6 bulan. Bayi itu minum ASI eksklusif itu dari lahir sampai usia 6 bulan. Kalau bayinya diberi MPASI di usia 4 bulan, berarti bayinya itu tidak mendapatkan ASI eksklusif namanya. Tapi ada juga dari mereka yang bilang, bayi saya dikasih ASI, tidak pernah dikasih susu lain. Tapi bayinya dikasih MPASI di usia 4 bulan. Saya bilang itu sudah bukan ASI eksklusif, Bu. ASI eksklusif itu adalah bayi dari lahir sampai usia 6 bulan itu tidak pernah mengkonsumsi apapun selain ASI. Dan dia bilang, yang jelasnya saya tidak ganti susu. Kalau saya kasih makanan tetap dia ASI eksklusif. Itu konsepnya salah, moms. Jadi semoga untuk moms yang melihat video ini, semoga bisa bertambah atau bisa bermanfaat lah video ini untuk moms-moms semua. Bayi yang berusia kurang dari 6 bulan itu pencernaannya belum siap untuk menerima makanan yang padat, seperti MPASI yang diberikan itu belum bisa mencerna. Kemudian giginya belum tumbuh sebelum umur 6 bulan. Misalnya di usia 4 bulan itu giginya belum tumbuh. Kemudian juga kemampuan lidah bayi untuk mengunyah juga masih kurang. Jadi usia sebelum 6 bulan itu menandakan bahwa bayi itu belum mampu untuk menerima makanan selain ASI. Nah, untuk itu apa saja sih dampak pemberian makanan pendamping ASI pada bayi sebelum usia 6 bulan? Yang pertama adalah sembelit. Jadi, kenapa bisa terjadi sembelit? Itu dikarenakan enzim pencernaan pada bayi itu belum berfungsi dengan sempurna. Baik itu enzim lipase untuk yang mencerna lemak, enzim maltase untuk mencerna karbohidrat, dan enzim-enzim lainnya. Karena enzim-enzim ini belum bisa berfungsi dengan baik, belum bisa berfungsi dengan sempurna pada bayi sebelum usia 6 bulan, itu berarti makanan yang diberikan pada bayi itu, misalnya bayi umur 4 bulan yang diberi makanan itu, makanannya itu tidak tercerna dengan sempurna sehingga itu tertumpuk. Akibat yang kedua adalah infeksi makanan. Jadi, bayi yang usianya di bawah 6 bulan, itu kondisi ususnya masih terbuka. Dan organ usus ini akan tertutup dengan sendirinya itu di usia 6 bulan. Jadi kalau misalnya bayi yang diberikan makanan di bawah usia 6 bulan, di mana kondisi ususnya itu terbuka, itu rentan terjadinya infeksi saluran cerna, karena merupakan tempat masuknya mikroorganisme yang bisa menyebabkan infeksi. Akibat yang ketiga adalah gampang sakit. Jadi bayi yang usianya itu di bawah 6 bulan, itu sistem kekebalan tubuhnya itu masih lemah. Sehingga apabila diberikan makanan yang tidak higienis, yang kebersihannya atau yang jelasnya makanannya itu tidak higienis, itu akan menyebabkan bayi itu mudah terserang sakit. Karena sistem kekebalan tubuhnya itu belum bisa melawan. Sehingga apabila itu terjadi, apabila bayi sering diberikan makanan di usia di bawah 6 bulan, itu bisa menyebabkan bayi itu mengalami gangguan pencernaan. Tidak mau kan moms bayinya mengalami gangguan pencernaan? Akibat yang keempat adalah kegemukan atau obesitas. Jadi, bayi yang diberikan makanan di bawah usia 6 bulan yang sudah diberikan makanan pendamping ASI itu
fungsi organnya itu belum berfungsi dengan sempurna, sehingga proses pemecahan makanan itu terganggu, sehingga sebagian besar atau beberapa di antara makanan itu menumpuk menjadi lemak, sehingga makanan-makanan yang menumpuk itu bisa menyebabkan bayi mengalami obesitas atau kegemukan. Kalau orang dewasa yang mengalami kegemukan itu tidak masalah, karena orang dewasa bisa olahraga, orang dewasa sudah bisa mengatur makanannya. Kalau bayi yang mengalami obesitas, apakah bisa olahraga? Apakah bisa workout? Itu kan tidak bisa. Akibat yang kelima adalah diare. Jadi diare itu adalah kondisi di mana bayi itu mengalami buang air besar lebih dari 3 kali dengan konsistensi itu encer. Kalau misalnya bayi itu diare, itu kan kita harus mewaspadai jangan sampai bayi itu mengalami dehidrasi karena kekurangan cairan, karena selalu buang air besar. Kenapa diare bisa terjadi? Nah, diare itu bisa terjadi karena bisa saja terjadi infeksi di usus atau di organ pencernaan lainnya, yang disebabkan karena organ pencernaan bayi itu belum berfungsi secara optimal jika diberikan MPASI di bawah 6 bulan. Dampak yang keenam adalah perut kembung. Kenapa bisa terjadi perut kembung? Karena makanan yang dikonsumsi oleh bayi itu tidak bisa diuraikan dengan sempurna, sehingga menyebabkan perutnya itu kembung. Dampak yang ketujuh adalah kurang nafsu makan. Nah, mungkin beberapa ibu-ibu berpikir, iya anak saya itu sekarang kurang nafsu makan. Kenapa ya? Bisa saja karena ibu pada saat bayinya itu di bawah 6 bulan belum seharusnya mengkonsumsi makanan pendamping ASI, tapi sudah diberikan makanan pendamping ASI di usia 4 bulan atau 5 bulan. Nah, bisa saja itu penyebabnya, sehingga anak ibu itu makanannya atau nafsu makannya itu berkurang. Kenapa? Nafsu makan berkurang itu disebabkan karena pankreas itu belum memproduksi enzim cerna secara optimal, sehingga proses penghancuran makanan juga terganggu. Makanan yang masuk akan diolah atau tersimpan menjadi lemak, dan itu yang akan menyebabkan bayi mengalami perut kembung. Jika bayi sudah mengalami hal itu, atau bayi mengalami perut kembung atau perut begah, itu bisa menyebabkan bayi mengalami kurang nafsu makan. Jadi itu dampaknya, moms. Dampak yang ke-8 adalah sindrom kematian mendadak. Apakah moms pernah dengar sindrom kematian mendadak? Jadi sindrom kematian mendadak itu bisa disebabkan karena itu tadi, makanan yang diberikan kepada bayi sebelum waktunya. Kemudian makanan itu menumpuk di dalam tubuh bayi, atau misalnya makanannya menyebabkan bayi tersedak, itu juga bisa menyebabkan kematian mendadak. Kemudian kalau misalnya tidak tersedak, bisa saja makanan yang menumpuk itu yang membuat pencernaannya itu rusak, karena terlalu banyak makanan yang tertimbun yang belum bisa dicerna dengan sempurna karena sistem pencernaan yang belum berfungsi secara optimal. Nah, karena itu penumpukan itu menyebabkan rusaknya sistem pencernaan, sehingga bisa menyebabkan kematian bayi secara mendadak. Jadi saya harap kepada moms semua, bisakah moms memberikan makanan pendamping ASI kepada bayinya itu di usia yang sudah ditetapkan? Bisakah memberikan ASI kepada bayi itu sampai 6 bulan atau secara eksklusif? Oke, terima kasih banyak untuk kalian sudah menonton, dan jangan lupa untuk klik tombol like, dan jangan juga lupa untuk share ke teman-teman yang lain agar banyak teman-teman yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.